Shalom saudara-saudara, selamat sore. Hari ini firman Tuhan diambil dari surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Tema renungan kita pada sore hari ini adalah diteguhkan oleh firman-Nya. Diteguhkan oleh firman-Nya. Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam kelembutan hati, maka kita akan dimampukan untuk mengenali kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan datang ke dunia, saudara-saudara, sebagai manusia, sebagian orang mengenalinya dan sebagian orang menolaknya. Orang-orang yang mengenalinya justru banyak sekali berasal dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa. Sebaliknya, orang-orang yang menolaknya justru seringkali berasal dari kalangan religius atau kaum agamawan pada zaman itu. Hal ini, saudara-saudara, terjadi karena ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mereka menerima firman itu dengan sikap hati yang berbeda. Orang-orang yang dianggap berdosa itu justru melembutkan hatinya ketika menerima firman itu. Tetapi kaum religius mengeraskan hatinya sehingga menolak firman itu. Saudara-saudara, Petrus adalah orang yang menerima firman itu, walaupun diawali dengan sedikit keengganan atau kekurang percayaan. Perjumpaan Petrus dengan Kristus terjadi di pinggir sebuah danau di Galilea. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, Kristus berkhotbah di hadapan orang banyak, sementara Petrus menghela jalannya yang kosong, karena semalam-malaman tidak mendapat seekor ikan pun. Dan selesai berkhotbah, saudara-saudara, Kristus memberikan perintah kepada Petrus agar ia melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Rupanya Petrus tidak begitu yakin dengan kata-kata Kristus itu, karena pengalamannya membuktikan bahwa ia telah gagal untuk menangkap ikan pada hari itu, saudara-saudara. Namun demikian, ketika Petrus melihat sosok Kristus yang berbicara kepadanya, ia tidak dapat menolak perintah itu. Kemudian ketika pada hari subuh, saudara-saudara, kisah yang lain. Ketika Kristus berjalan di atas air menjumpai Petrus dan murid-murid yang lain, pada waktu itu Petrus meminta kepada Kristus agar ia pun juga dapat berjalan di atas air untuk membuktikan kebenaran Kristus. Petrus berjalan di atas air sesuai dengan permintaannya kepada Kristus. Namun, saudara-saudara, ia akhirnya terperosok ke dalam air ketika ia lebih sadar kepada tiupan angin daripada kepada Kristus yang ia lihat dengan matanya, saudara-saudara. Petrus berteriak kepada Kristus untuk pertolongan, dan Kristus segera menolong dia seketika itu juga. Saudara-saudara, melalui cerita-cerita kehidupan Petrus, kita dapat melihat bahwa ia kerap kali dihinggapi oleh keraguan atau ketidakpercayaan. Betul, dia percaya kepada Kristus, tetapi keraguan-raguannya selalu membayang-bayangi hati dan pikirannya, saudara-saudara. Namun, segala keraguan dan ketidakpercayaan itu sirna ketika Kristus membawa dia naik ke sebuah gunung bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Di sanalah, saudara-saudara, Kristus berubah rupa dengan menyatakan kemuliaannya. Dikatakan bahwa jubahnya berkilau-kilauan dan ia bersinar lebih terang dari matahari. Melihat kemuliaan Kristus itu, saudara-saudara,
Keraguan-raguan Petrus lenyap, ya, digantikan dengan keyakinan dan keteguhan bahwa memang benar Kristus adalah seperti yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Saudara-saudara, salah satu nubuatan Perjanjian Lama tentang Kristus adalah dalam Yesaya 9 ayat 2. Yesaya 9 ayat 2. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Saudara-saudara, Kristus adalah terang yang bersinar dan terang yang besar itu. Ketika ia menyebut dirinya sebagai terang dunia, rupanya itu tidak hanya berbicara secara figuratif, saudara-saudara. Tapi Kristus benar-benar adalah terang yang bersinar, yang dapat dilihat bahkan dikagumi oleh mata manusia. Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes, saudara-saudara, benar-benar menyaksikan bagaimana Kristus menyatakan dirinya sebagai terang yang bersinar dan terang yang terbit itu. Itu sebabnya segala kegelapan hati Petrus sirna, dan ia menerima dengan sepenuhnya dan yakin benar bahwa Kristus adalah Dia yang akan datang itu. Saudara-saudara, Petrus mengalami pengalaman yang indah, unik dan mulia bersama dengan Kristus. Dan kita hari ini dapat membaca kisahnya. Ya. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 16, dikatakan demikian, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Dalam bagian ini, Rasul Petrus sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan berita ini, saudara-saudara, masih menunggu penggenapannya. Sekarang waktunya belum tiba, ya, untuk kedatangan Tuhan yang terakhir kalinya. Hal ini mengakibatkan beberapa orang meragukannya, bahkan menganggapnya sebagai dongeng belaka. Namun Petrus dengan tegas berkata bahwa ia tidak mengikuti dongeng isapan jempol. Ada dongeng pengantar tidur anak-anak, saudara-saudara. Sebagaimana Kristus menyatakan dirinya sebagai terang yang terbit dan bersinar, dan yang telah dilihat oleh mata kepalanya sendiri, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, saudara-saudara. Demikian juga Petrus meyakini bahwa kedatangan yang terakhir akan menjadi nyata. Kalau kedatangan yang pertama digenapi, bahkan sekalipun berbagai macam kesukaran mencoba menghambatnya, saudara-saudara, apalagi kedatangannya kembali, kedatangannya yang terakhir. Karena Kristus hari ini bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, dan tentu saja kedatangannya yang berikutnya akan digenapi. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengetahui bahwa iman kita tidak bisa berdiri di atas legenda atau cerita-cerita yang tidak bersifat fakta sejarah. Cerita-cerita legenda yang tidak berdasarkan fakta barangkali mengandung nilai moral yang sangat besar, saudara-saudara. Namun hal itu tidak dapat dipakai untuk membangun iman kita. Hal itulah, saudara-saudara, yang membuat kekristenan berdiri di atas dasar kesaksian-kesaksian orang-orang yang berjumpa dengan Kristus dan mengalami kasih kuasanya dalam hidup mereka. Saudara-saudara, saya yakin kita semua memiliki kisah-kisah tertentu bersama dengan Tuhan. Tentu saja hal itu meneguhkan hati kita untuk semakin percaya kepada sabdanya. Sekiranya kita pernah mengalami keraguan atau kurang percaya di hati kita, maka sudah saatnya kita mengingat kembali kisah-kisah tentang Tuhan di hidup kita, sehingga kita diteguhkan bahwa memang benar seperti yang dikatakan sabdanya, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Jika Tuhan telah menolong kita di masa yang lalu, tentu Tuhan juga akan menolong kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara, ketahuilah, iman kita timbul dari firman Kristus, yakni segala firman yang berbicara tentang pribadi dan karya Kristus itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang dipesankan firman Tuhan, perhatikanlah firman-Nya itu, seperti kita memperhatikan pelita yang menyala dalam gelap. Saudara-saudara, pada zaman dulu, orang-orang sangat bergantung kepada pelita yang menyala untuk menerangi kegelapan. Bahkan mata semua orang, khususnya para tentara yang berjaga-jaga sampai fajar menyingsing, akan memperhatikan cahaya pelita sepanjang malam, sampai terang itu terbit di ufuk timur. Demikianlah sepatutnya kita pada hari ini. Kita perlu memperhatikan firman Tuhan,
Karena firman itu pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang telah memperhatikan firman Tuhan. Dia akan melihat fajar merekah di ufuk timur dan bintang timur terbit di dalam hatinya. Dengan kata lain, orang yang memperhatikan firman Tuhan akan mengenal Kristus dalam kedatangannya yang pertama, yakni sebagai juru selamat. Dengan ini, saudara-saudara, terang ada di dalam hati dan kehidupannya, sehingga dia berbagian dalam keselamatan dan karya penebusan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi hari ini, saudara-saudara, ingatlah bahwa iman kita berdiri di atas fakta sejarah. Tuhan sendiri telah datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tentu memiliki pengalaman iman, ya. Dan hal itu, saudara-saudara, sangat meneguhkan hatinya, sehingga membuat dia yakin akan firman-Nya. Dan berbahagialah orang-orang yang telah memperhatikan firman-Nya dan menerima Sang Juru Selamat dalam hatinya, saudara-saudara. Karena kepada setiap orang yang menerima firman itu dan bertemu dengan Kristus dan menerimanya dengan iman, terang itu sesungguhnya ada dalam dirinya dan juga di dalam hidupnya, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.